Sekarang kita akan masuk tentang topik annuity dan perpetuity ya. Jadi apa sih annuity itu, apa sih perpetuity? Untuk annuity sendiri itu adalah satu seri adanya cash flow. Cash flow-nya sama, entah kita nabung atau kita mendapatkan pembayaran cash flow. Jumlah cash flow-nya sama per pembayaran, kemudian periode pembayarannya juga sama. Nah, dalam jangka waktu tertentu. Misalnya nih, kita mau nabung untuk tabungan pendidikan selama 5 tahun. Kita nabung per tahun. Setahun kita nabung 1 juta. Nah, jadi tabungannya sama tuh, setiap setahun sekali kita akan nabung sejuta selama 5 tahun. Nah, itu disebut dengan annuity ya. Nah, jadi dibanding kita menghitung nilai future value di tahun kelimanya, kita hitung satu persatu nilai cash flow-nya, padahal cash flow-nya sama, interest rate-nya sama, interval pembayarannya sama. Nah, mending kita gunakan formula annuity. Jadi tinggal sekali saja kita menghitungnya. Kalau misalnya menggunakan future value biasa bisa, cuma future value harus kita hitung ada 5 kali pembayaran. Nah, annuity ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ordinary annuity, ada yang dinamakan dengan annuity due. Untuk ordinary annuity, pembayaran pertamanya itu dilakukan pada akhir setiap periode. Nah, berarti kalau yang tadi contohnya 5 tahun kita menabungnya itu setiap akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, 3, dan 4 sampai 5. Nah, kalau misalnya annuity due berarti kita menabungnya selama 5 tahun, tapi kita membayarkannya itu di awal tahun pertama. Awal tahun pertama berarti saat ini, lalu awal tahun kedua, awal tahun ketiga, awal tahun keempat, dan awal tahun kelima. Nah, itu namanya annuity due. Nah, lalu itu adalah annuity. Sekarang perpetuity. Kalau perpetuity dia mirip sebenarnya dengan annuity, tapi perpetuity ini tidak ada jangka waktu tempo kapan cash flow-nya itu selesai. Jadi berlangsung terus selamanya. Jadi infinite series. Equal payment. Jadi cash flow-nya juga tetap sama. Interval cash flow-nya juga tetap sama. Nah, basic formulanya untuk yang perpetuity itu adalah present value itu sama dengan cash flow dibagi dengan R, interest rate-nya. Kalau annuity untuk yang present value dia sama dengan cash flow dikali dengan ini namanya present value interest factor annuity. Kalau yang di sini doang 1 dibagi 1 plus R pangkat T, ini dinamakan present value interest factornya saja. Nah, kalau udah di 1 kurang 1 dibagi 1 plus R pangkat T dibagi R lagi, ini namanya present value interest factor annuity. Kalau future value berarti cash flow-nya dikali dengan future value interest factor annuity. Nah, ini yang 1 plus R pangkat R ini dinamakan dengan future value interest factor saja. Nah, kalau udah dikurangi 1 bagi R berarti future value interest factor annuity. Ini ada tabelnya di belakang buku ROS itu, kalau misalnya kalian nanti cek R-nya berapa, T-nya berapa, nanti ketemu present value interest factor annuity ataupun future value interest factor annuity. Ini contohnya ya. Contohnya itu kita misalnya mau beli mobil baru ya. Setelah kita timbang-timbang nih budget kita, kayaknya kita mampu nih beli mobil baru. Nah, yang mampu kita bayarkan atau kita tabungkan itu adalah $632 per bulan. Nah, terus di sini kita menghubungi local bank, kemudian dan kita tahu bahwa rate-nya adalah 1% per bulan. Karena kan kita pengen nabung per bulan, berarti rate-nya juga harus rate per bulan, 1% per bulan. Nah, kemudian ini untuk 48 bulan di sini, berarti 4 tahun ya, 48 bulan. Berapa banyak uang yang bisa kita pinjam dari bank tersebut? Nah, kita lihat nih, berarti
Kan kita pinjam, kan kita pengen beli mobilnya sekarang nih, tapi kita minjem ke bank kan, dan kita akan membayarkan 632 dolar per bulan di sini selama 48 bulan. Berarti bank itu mau minjemin uang ke kita berapa sih untuk beli mobil barunya sekarang? Berarti kita hitung present value-nya. Nah, dibanding kita mempresent value kan 48 kali, karena ada 48 kali pembayaran dengan nilai yang sama, rate yang sama, mendingan kita pakai present value interest factor annuity. Kita pakai annuity-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini formulanya ya. Kita pinjam uang hari ini. Lalu kita cek nih. Cash flow kita adalah pembayaran kita 632 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 1% per bulan. Pangkat 48 dibagi 1% sama dengan 23.999,54. Jadi yang mau dipinjemin bank itu senilai 23.999 saat ini ya. Nah, lalu contoh lainnya, ini adalah semacam undian ya. Jadi kita misalnya kita menang undian nih, mendapatkan 10 juta. Tapi pembayarannya itu nggak langsung sekaligus 10 juta, tapi dicicil ya, installment selama 30 tahun. Nah, sekali bayar yaitu 333.333,33. Nah, lalu diskon rate-nya, interest rate-nya adalah 5%. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih si undian itu nilainya hari ini? Nah, kan kita akan terima selama 30 tahun. Setiap tahun kita terima ini. Nah, berapa sih nilai si undiannya itu? Nah, sekarang kita cek di sini ya. Kita pakai annuity. Nah, ini cash flow-nya ada 333.333,33 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R-nya yaitu 5%, lalu pangkat 30 dibagi 5%. Nilainya adalah 5.124.150. Jadi ini yang nilainya 10 juta ini, tapi ternyata dibayarnya dicicil, ternyata nilai saat ini itu hanya 5.124.150,29. Nah, jadi itu ya kelebihannya annuity dibanding kita mempresent value kan 30 kali, karena ada 30 kali pembayaran cash flow-nya di sini. Nah, ini contoh lainnya. Misalnya kalau kita mau membeli rumah. Jadi kita pengen beli rumah. Saat ini kita punya 20.000 untuk pembayaran DP dan closing cost di sini ya. Lalu closing cost-nya itu estimasinya 4% dari loan value. Jadi biaya yang di-charge oleh bank itu 4% dari nilai yang dipinjamkan oleh bank. Lalu kita punya gaji tahunan 36.000 dolar. Dan bank itu akan memberikan pinjaman kita, lalu pembayarannya itu bulanan ya, monthly mortgage payment-nya itu maksimal 28% dari monthly income. Nah, lalu interest rate-nya adalah 6% per tahun dengan monthly compounding. Nah, karena kita pembayarannya adalah pembayaran bulanan, ingat ya efek compounding ya. Jadi ini juga harus kita jadikan rate bulanan juga. Berarti 6% dibagi 12 yaitu 0,5% per bulan selama 30 tahun. Pertanyaannya adalah berapa uang yang akan dipinjamkan bank ke kita. Nah, lalu berapa harga rumah yang bisa kita beli di sini. Jadi kita harus tahu dulu nih berapa ya uang yang bank mau pinjemin. Lalu barulah kita bisa tahu berapa harga rumah yang bisa kita afford ya, yang bisa kita beli. Karena kan kita harus menyiapkan down payment sendiri di luar dari
pinjaman dari bank tersebut. Dan ingat closing cost juga harus kita siapkan. Nah, sekarang kita cek dulu berapa sih yang mau bank itu pinjamkan ke kita. Pertama cari monthly income-nya dulu, karena kan bank mau minjemin itu maksimal 28% dari monthly income. Nah, ini kita bagi annual income dibagi 12, 3.000. Lalu maksimum payment-nya adalah 28% kali 3.000 sama 840. Berarti maksimum yang mau bank pinjemin ke kita itu, kita akan membayar $840 per bulannya selama 30 tahun. Nah, berarti berapa uang yang mau dipinjamkan bank saat ini? Karena cash flow pembayaran kita sama, 840, intervalnya juga sama tiap bulan selama 30 tahun, ada finite periodnya, kita pakai yang annuity ya. Ini berarti present value-nya adalah 840 si cash flow-nya dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 0,5%, yaitu 6% dibagi 12 tadi. Pangkat 360 dapat dari mana? Kan selama 30 tahun. Terus kita pembayarannya itu 12 bulan, berarti kita membayar selama 360 bulan. Nah, 12 kali 30. Lalu dibagi dengan R-nya, yaitu 0,5% atau 0,005. Nilainya 140.105. Jadi bank itu maksimum mau meminjamkan uang ke kita 140.105. Nah, ini adalah pinjaman dari bank. Sekarang harga rumah yang bisa kita beli nih. Ingat, closing cost dan down payment itu harus kita siapkan di awal, di luar pinjaman bank. Closing cost-nya disebutkan adalah 4% ya dari jumlah pinjaman. Jadi 4% dikali ini, jumlah pinjaman ini 140.105 sama dengan 5.604. Nah, kita punya uang 20.000. Untuk apa aja? Untuk DP, untuk down payment sama closing cost. Karena closing cost-nya 5.604, berarti DP-nya tinggal 14.396. Total price-nya DP kita dengan jumlah yang dipinjamkan bank adalah 140.105 plus 14.396 sama dengan 154.501. Jadi ini adalah harga rumah maksimal yang mampu kita beli. Nah, itu. Nah, lalu sekarang annuity di Excel ya. Jadi Excel itu juga menyediakan formula untuk mencari annuity di sini. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Kalau present value, ini dia misalnya berapa present value dari $50.000 per tahun selama 15 tahun ketika interest rate-nya 7%. Nah, ini yang saya bilang yang tadi sebelumnya itu, kalau kalian ingat rumus present value maupun future value, untuk PMT-nya kita nolkan. Nah, di sini muncul ya PMT-nya itu payment 50.000. Kenapa muncul? Karena di sini kan ada pembayaran cash flow reguler di sini. Nah, ini 50.000, rate-nya 7%, periode investasinya adalah 15 tahun di sini. Berarti present value-nya nih, formulanya nih. Present value buka kurung, ini adalah rate, ini adalah periodenya, NPR-nya, lalu langsung koma payment-nya. Nah, kalau sebelumnya kan kita koma 0 lalu koma future value. Nah, di sini karena ada payment, langsung aja koma payment-nya. Future value-nya tidak perlu. Jadi, payment sama future value itu dipilih salah satunya. Karena kasus kita annuity, berarti kita pilih yang payment-nya. Jadi, sekarang present value-nya adalah 455.395,7. Ini ada negatif sign-nya ya. Ini hanya untuk mempositifkan saja nilai ini. Kalau ini nggak pakai negatif, ini nilainya akan negatif di sini nanti. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa negatif 455.000, berarti kan kita mengeluarkan uang saat ini 455.000, tapi takutnya nanti bingung bacanya. Nah, untuk yang future value, berapa future value dari 50.000 per tahun selama 15 tahun jika interest rate-nya 7%. Nah, berarti
di tahun ke-15 kita akan terima berapa. Nah, atau misalnya contohnya itu kita nabung 50.000 selama 15 tahun. Nanti di tahun ke-15 uang tabungan kita berapa. Kalau yang present value itu kita akan mendapatkan 50.000 selama 15 tahun. Hari ini, saat ini kita harus investasi berapa. Itu ya bedanya present value sama future value. Nah, ini kita tuliskan payment, ini rate-nya 7%, ini ampernya 15. Nah, ini formulanya masih sama, diganti aja nih future value, buka kurung, ini adalah rate-nya, lalu periodenya, kemudian payment-nya. Jadi 15 tahun lagi uangnya akan bernilai 1.256.451,1 dolar. Nah, untuk contoh lainnya, kalau tadi kan kita mencari nilai present value maupun mencari nilai future value-nya. Sekarang yang diminta adalah mencari payment-nya, berapa cash flow reguler yang akan kita bayarkan atau kita dapatkan di sini. Contoh ya, anggap kita mau meminjam 20.000 untuk membeli mobil baru di sini ya. Lalu kita bisa pinjam di interest rate 8% per tahun. Lalu compounded monthly berarti ini nanti pembayarannya itu setiap bulan. Berarti interest rate bulanannya adalah 8% bagi 12 sama dengan 0,66667% per bulan di sini. Kalau kita ambil jangka waktunya 4 tahun, berapa pembayaran bulanan kita. Nah, karena kita minjemnya sekarang 20.000, berarti ini menjadi present value. Sama dengan cash flow-nya C dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T bagi R. Ini adalah present value interest factor annuity. Kita udah tahu nilai present value-nya, udah tahu nilai R-nya, ini R-nya, udah tahu nilai T-nya. T-nya 4 tahun karena bulanan berarti 4 kali 12. Berarti payment-nya adalah atau pembayaran bulanan kita adalah 488,26. Kita akan membayar setiap bulan 488,26 selama 4 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun untuk pinjaman saat ini 20.000 dolar. Nah, kalau pakai Excel gimana? Nah, di Excel ada ininya nih formulanya. Ini formulanya PMT, payment, lalu rate, amper, present value, future value di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Ini kita akan membeli kita akan meminjam 250.000 untuk membeli rumah. Berapa pembayaran bulanan kita ketika interest rate-nya 0,58% per bulan dan kita meminjamnya selama 30 tahun jangka waktunya ya. Berarti saat ini kita dapatkan pinjaman 250.000, kemudian periodenya 360, 30 kali 12, lalu rate-nya 0,58 persen ya di sini. Kan ini sudah rate bulanan. Nah, monthly payment-nya kita pakai rumus ini. Nah, payment sama dengan rate, buka kurung rate, lalu amper-nya di sini, lalu koma present value ataupun future value-nya. Nah, ini monthly payment-nya 1.656,55. Ini kalau tidak pakai negatif, nah di sini muncul negatif. Nah, artinya apa nih? Setiap bulan kita akan membayarkan 1.656,55. Itu artinya. Nah, kalau tadi mencari payment-nya, sekarang mencari berapa lama kita membayarkan meminjamnya, kemudian berapa lama waktu investasinya, berapa kali kita mendapatkan cash flow dari investasi kita. Contohnya ya di sini, contoh 6.6. Nah, kita pengen vacation ya. Nah, kita pengen vacation, lalu kita memanfaatkan kredit card 1.000 dolar. Nah, kan harus kita bayarkan ya tunggakan ini. Lalu kita hanya bisa membayar minimum payment itu 20 dolar per bulan.
Ini pembayaran kita per bulannya. Interest rate-nya 1,5% per bulan. Nah, pertanyaannya berapa lama kita perlu membayarkan si $1.000 yang kita pakai selama vacation ini. Kalau kita hanya mampu bayar $20 per bulan, lalu interest rate-nya 1,5% per bulan. Kita lihat nih. Kan kita dapatkan uangnya saat ini ya. Untuk holiday, vacation, nih present value berarti. Di sini kita masukin nih 1.000 sama dengan ini cash flow-nya 20 yang kita mampu bayarkan 20 tadi ya, dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 1,5% per bulan. Pangkat T di sini. Nah, T yang ditanya ini ya, berapa lama sih kita harus membayarkan? Bagi R di sini. Lalu 1.000 bagi ini yang pindah luas ya, 1.000 bagi 20 sama dengan ini. Lalu kemudian kita cek lagi, ini juga udah pindah luas ke sini ya. 1.000 bagi 20 kali 0,015 di sini. Lalu 1 dibagi 1 plus 1,5% pangkat T sama dengan 1 dikurangi 0,75. Pindah luas ya, ini pindah luas ke sini, ini pindah luas ke sini. Dapat nanti 1 dibagi 0,25 sama dengan 1,015 pangkat T. Nah, untuk menghilangkan T ini, jangan lupa kita bisa pakai logaritma natural atau logaritma biasa di sini. Jadi T sama dengan logaritma natural, buka kurung 1 dibagi 0,25, lalu dibagi 1 logaritma natural buka kurung 1,015 sama dengan 93,111 bulan. 93 bulan atau selama 7,7 tahun. Ini berarti 93 bagi 12 ya untuk menjadi tahun. Berarti apa artinya? $1.000 yang kita habiskan saat ini untuk liburan harus kita tebus selama 7,7 tahun. Lama ya. Nah, dan kalau misalnya tidak ada cas lainnya di kredit card kita. Kalau ada cas lainnya lebih lama lagi nih. Kasihan ya, liburan cuma beberapa hari tapi utangnya sampai 7 tahun. Jadi harus dipikir-pikir banget kalau mau menggunakan kredit card. Nah, ini contoh lainnya. Kalau kita mau tahu berapa lama kita harus membayar kalau kita minjem. Misal kita minjem $2.000, interest rate-nya 5%. Lalu annual payment, berarti pembayarannya tahunannya 734,42. Berapa lama kita harus membayarkan loan kita tersebut? Nah, tinggal masukin lagi ya. Present value-nya 2.000, lalu cash flow-nya yang di sini, rate-nya rate tahunan di sini 5%. Nah, untuk mencari T-nya. Nanti di sini akan ketemu di sini. Nah, ini pas nyampe di sini 1,157 sama dengan 1,05 pangkat T. Nah, berarti T-nya berapa? Nah, T-nya adalah logaritma natural dari ini dibagi logaritma natural 1 plus R sama dengan 3 tahun. Jadi kita butuh waktu 3 tahun untuk membayarkan utang $2.000 di sini. Udah tadi nyari paymentnya, nyari berapa waktu pembayarannya. Sekarang kita mencari rate-nya di sini. Misal kita meminjam 10.000 dari orang tua kita untuk membeli mobil. Nah, lalu ini pinjaman profesional ya, berarti kita berjanji untuk membayar 207,58 per bulan selama 60 bulan. Nah, mungkin ini disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Ya udahlah, saya bayar 207,58 selama 60 bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih sebenarnya monthly interest rate-nya untuk membayarkan utang ini? Nah, di sini kalian bisa pakai kalkulator finansial nih, kalkulator keuangan. Gampang kalau pakai kalkulator keuangan.
input aja 60 N-nya karena 60 bulan. Lalu present value 10.000 input di sini. Payment-nya minus 207,58 karena kita kan mengeluarkan uang ya di sini. Lalu compute interest period-nya. Nah, interest period-nya berarti interest monthly ya di sini ya. Itu adalah nanti keluar nilainya 0,75%. Jadi pakai kalkulator keluar langsung muncul nih interest rate-nya. Tapi kalau kita pakai formula biasa, nah itu perlu yang namanya interpolasi. Jadi trial and error. Nah, ini ya. Tanpa financial calculator, kita pakai trial and error. Jadi kita akan memilih satu tingkat interest rate, lalu kita hitung nilai present value dari paymentnya. Nah, kemudian kita compare present value tersebut dengan actual loan payment. Kalau misalnya ini nilai present value yang kita hitung berdasarkan interest rate tertentu lebih tinggi dibandingkan loan payment, berarti interest rate-nya terlalu rendah, masih di bawah interest rate yang kita tuju. Kalau misalnya present value kurang dari loan amount-nya yang kita pinjam itu, berarti interest rate-nya itu terlalu tinggi di sini. Ini terlalu rendah, ini terlalu tinggi. Kan apa sih? Hubungannya berkebalikan ya. Semakin tinggi interest rate, semakin rendah present value. Semakin rendah interest rate, semakin tinggi present value. Semakin tinggi interest rate, semakin rendah present value. Berkebalikan. Kalau future value dia searah hubungannya. Nah, lalu kita adjust lagi nih. Adjust rate-nya, kemudian kita ulangi terus sampai ketemu nilai present value yang kita hitung berdasarkan interest rate tertentu dengan loan amount-nya. Nah, ini takes time ya sebenarnya. Kalau pakai kalkulator finansial langsung ketemu hasilnya. Kalau tadi kita ingat ini interestnya adalah 0,75%. Nah, kita coba nih dengan metode interpolasi. Ya, soalnya masih sama ya. Ini adalah formulanya. Kita trial and error. Misalnya, kalau kita masukin nilai R-nya adalah 0,8%. Ternyata nilai present value-nya adalah payment-nya, lalu dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus 8%, ini adalah R-nya, pangkat 60, karena 60 bulan, dibagi R-nya. Ternyata nilainya 9.860. Benar ya tadi ya. Ketika nilai present value-nya kurang dari loan amount-nya, yang 10.000 ini kan kurang nih. Berarti R-nya itu ketinggian. Nah, tadi kan R-nya harusnya 0,75. Ternyata R kita 0,8%. Nah, sekarang kita pakai yang 0,7%. Ternyata present value-nya adalah 190.36. Nah, berarti di sini ketika present value yang kita hitung lebih tinggi dibandingkan loan yang kita pinjam di sini, berarti present value-nya kerendahan. Ya, ini kan lebih rendah dibanding 0,75%. Nah, kita gunakan nih informasi di sini. Kita lakukan trial and error atau interpolasi di sini. Nah, nih ya. Ini R-nya, ini present value. Yang mau kita tuju berapa nih? Ketika present value-nya 10.000 pas 10.000 dengan X-nya berapa? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, sekarang kita pakai perbandingan aja nih. Terserah kalian mau perbandingannya seperti apa. Intinya, perbandingannya harus sama nih. Misalnya kalau di sini saya 0,8% dikurangi 0,7%. Untuk sisi R-nya, nah berarti kalau di sini ini perbandingannya berarti 0,8% berarti 9860. 0,7% berarti 10.190 yang di sini. Lalu di bawahnya jangan lupa ada salah satu yang ada nilai X-nya, kan nilai X yang kita tuju ya. 0,8% dikurangi X di sini. Nah, ini berarti 0,8% 9860, X-nya itu 10.000 di sini. Oke, ini saya selesaikan dulu. Ini kan nilai semuanya bisa diselesaikan menjadi 2,3687. Nah, lalu di sini dipindah ruaskan, berarti 0,8% kurang X sama dengan 0,1% bagi 2,3687. Lalu 0,8%
kurangin X, ini bisa kita selesaikan ya, sama dengan 0,04%. Berarti X-nya adalah 0,8% dikurangi 0,04%. Atau 0,76%. Nah, karena ini trial and error, hasilnya itu estimasi, perkiraan. Kan harusnya hasilnya tadi 0,75% ya, tapi ini sedikit mendekati lah dengan 0,75%. Namanya juga trial and error, interpolasi ya di sini. Jadi kita anggap di sini X-nya adalah 0,76%. Nah, untuk perbandingan ini apakah boleh perbandingan lain? Boleh. Misalnya ini saya mau di atasnya tetap sama, tapi di bawahnya saya nggak mau pakai 0,8, tapi saya mau misalnya X minus 0,7%. Boleh. Berarti di sininya 10.000 dikurangi 10.190,36. Nah, itu boleh-boleh aja, terserah mau perbandingannya seperti apa, asal perbandingan R sama dengan perbandingan present value di sini. Dan jangan lupa X-nya itu muncul satu kali aja. Kalau misalnya muncul dua kali, nanti kan di sini masih X, di sini masih X, nanti kita sulit mencari nilai X-nya. Cukup satu kali aja muncul di sini, entah di bawah atau di atas, terserah aja. Nah, ini kalau tadi semuanya present value dari annuity. Sekarang kita masuk ke future value untuk annuity. Nah, contohnya gimana? Misalnya kita mau mulai menabung untuk masa pensiun kita nih. Kita tabung 2.000 per tahun. Nah, berarti kan cash flow-nya sama ya, 2.000, intervalnya sama per tahun. Selama berapa tahun? Nah, di sini selama 40 tahun nih. Jadi mungkin kita sudah memprediksi 40 tahun lagi kita bakal pensiun nih. Jadi saya mulai nabung sekarang. Interest rate-nya 7,5%. Berapa uang yang akan kita dapatkan untuk pensiun kita 40 tahun lagi? Nah, di sini future value sama dengan cash flow-nya dikali future value interest factor annuity. Ini dimasukin aja formulanya ke sini. Ini 1 plus R, 1 plus 7,5%, pangkat 40 karena tahunan ya. Ini 40 tahun dikurangi 1 bagi R. Sama dengan 454.513,04. Berarti 40 tahun lagi kita akan menerima uang sebesar 454.513,04 untuk pensiun kita. Jadi itu ya tadi kalau future value berapa uang yang akan kita terima nanti di tahun tertentu dengan pembayaran yang boleh kita lakukan saat ini. Kalau misalnya yang present value, kita pinjam sekarang, uangnya udah kita dapetin sekarang, berapa pembayaran pinjaman kita di masa yang akan datang secara reguler dengan nilai cash flow yang sama. Nah, tadi yang saya bilang ya, ada ordinary annuity, ada annuity due. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan lain, itu maksudnya ordinary annuity. Nah, sekarang kita ke annuity due-nya. Misalnya kita mau menabung untuk rumah baru, kemudian kita tabung 10.000 per tahun, kemudian interest rate-nya 8%. Pembayaran pertama kita ini kita lakukan saat ini, berarti awal tahun. Nah, awal tahun ya saat ini ya. Berapa uang yang akan kita dapatkan pada akhir tahun ketiga? Nah, berarti kan yang ditanya future value-nya ya. Future value sama dengan ini cash flow-nya, lalu atau payment-nya dikali dengan future value interest factor annuity-nya di 1 plus R, 1 plus 8%, pangkat 3 karena periode pembayarannya 3 kali dikurangi 1 dibagi dengan ini ya, dibagi dengan 0,08. Nah, ini salah ya, nanti saya perbaiki deh. Ini nggak perlu dikali lagi 1,08. Ini sama dengan 35.061,12. Jadi 3 tahun lagi kita akan terima uang sebesar 35.061. Nih kalau kita lihat di timeline-nya ya. Nah, ini nih saat ini kan kita annuity dulu kan kita bayar awal tahun ya. Berarti saat ini nih 1.000. Lalu tahun kedua, tahun
tahun pertama, tahun kedua, pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga. Nah, berarti di sini di tahun ketiga kita akan dapat uang berapa? Ini kita iniin semua, apa namanya? Kita future value kan. Oh, sorry. Ini benar ya. Dikali 1,08 harusnya. Ini saya juga tambahkan formula 1 plus 8%. Kenapa? Karena kan kita kan ini kita investasikannya itu kan di awal tahun nih. Jadi di awal tahun ketiga kita dapat lagi nih interest sebesar 1 plus 8%. Nah, ngelihatnya di mana nih? Ngelihatnya yang seperti ini nih. Ini di awal tahun pertama, awal tahun kedua, awal tahun pertama berarti saat ini, awal tahun kedua berarti akhir tahun pertama, awal tahun ketiga berarti akhir tahun kedua. Berarti kan ini kan ada periode investasi setahun. Nah, ini ada satu lagi 1 tahun. Makanya ini yang kita baru hitung future value pakai interest factor annuity itu baru nyampe ke sini nih. Nah, begitu itu kan baru kayak awal tahun 3 nih, padahal yang ditanyakan adalah akhir tahun ke-3 di sini. Berarti 32464 ini kita kalikan lagi dengan 1 plus 8% menjadi 35.016,12. Jadi ini akan saya perbaiki ya, ini ditambahkan 1 plus 8% di sini. 1 plus R di sini formulanya. Oke, itu dulu sampai annuity. Nanti kita akan bahas tentang perpetuity.